Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Simponi, kembali lagi di podcast Simponi. Suara Kasih SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia. Kembali lagi nih sama aku, Stasi Ayu yang bakal nemenin Sobat Simponi di episode kali ini. Semoga obrolan hari ini nggak hanya jadi teman santai, tapi juga menjadi kasih inspirasi bagi kita semua. Nah, Sobat Simponi, seneng banget nih bisa nyapa lagi di episode kali ini. Dan di episode spesial hari Ibu kali ini, kita akan berbincang dengan sosok yang biasa, yaitu seorang ibu yang tidak hanya berperan besar dalam keluarga, tetapi juga inspirasi dalam kehidupan dan pendidikan. Telah hadir bersama kita Ibu C. Tri Retno Sudarwati, yang akrab kita sapa sebagai Bu Retno. Selamat pagi, Bu Retno. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu Ai? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah ya Bu. Terima kasih banyak Bu Retno sudah meluangkan waktu untuk cerita dan inspirasi sama kita nih. Nah, Sobat Simponi, Hari Ibu menjadi momen yang tepat untuk merefleksikan kembali peran dan pengorbanan seorang ibu. Melalui episode kali ini, kami berharap bahwa Sobat Simponi selalu mengingat bahwa peran seorang ibu adalah cahaya yang tak pernah padam dalam setiap langkah anak-anaknya. Retno, boleh kita mulai dengan bicara pertama, Bu? Iya, silakan. Nah, Bu Retno, apa sih makna atau arti Hari Ibu bagi Bu Retno secara pribadi? Bagi saya, Hari Ibu adalah momen untuk merenung dan bersyukur. Menjadi ibu itu bukan peran yang sempurna, tapi peran yang dijalani dengan sepenuh hati. Hari Ibu mengingatkan saya bahwa tugas seorang ibu bukan hanya membesarkan anak, tetapi menemani proses hidup mereka. Dari belajar berjalan, jatuh, hingga bangkit lagi menjadi anak yang baik dan sempurna. Wah, daun banget ya Bu, makna Hari bagi seorang ibu Iya. sendiri secara pribadi. Nah, menurut Ibu, bagaimana peran seorang ibu dalam kehidupan anak, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah? Ibu adalah rumah pertama bagi anak-anaknya. Tempat anak pulang lelah, takut, atau gagal. Di rumah, ibu menemukan nilai-nilai sederhana seperti jujur, sopan, dan peduli. Kelak menjadi bekal anak di masyarakat dan lingkungannya. Gitu. Berarti peran seorang ibu itu banyak sekali ya Bu bagi anak-anaknya. Nah, kira-kira nih Bu, tantangan apa yang paling berat dan bagaimana cara Ibu menghadapinya? Tantangan yang terberat adalah mengendalikan emosi. Kadang-kadang ibu itu bisa lelah, kadang kecewa, tapi tetap harus belajar bersabar. Saya belajar bahwa menjadi ibu berarti belajar setiap hari. Tidak hanya mengajari anak-anaknya, tetapi juga memperbaiki diri saya sendiri sebagai seorang ibu. Jadi ibu itu harus super ekstra kokoh ya, apalagi dalam menghadapi anak-anak. Nah, ibu ini kan adalah madrasah pertama, dan biasanya sekolah pertama bagi anak-anak. Nah, peran ibu dalam menanamkan nilai moral dan karakter pada anak sejak ini tuh bagaimana sih Ibu? Iya, pendidikan pertama bukan dari buku, tapi dari toh kita sehari-hari. Cara ibu berbicara, bersikap, memperlakukan orang lain akan ditiru oleh anak-anaknya. Anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Begitu. Iya, apa yang kita itu baru dicontoh. Dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, Bu, biasa
Sebagai seorang ibu, apa sih nilai atau pelajaran hidup yang selalu ditanamkan kepada anak-anak? Kalau saya selalu menanamkan nilai tanggung jawab dan empati kepada lingkungan. Bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang orang lain. Iya, saya ingin anak-anak saya itu tumbuh menjadi pribadi yang baik sebelum menjadi seorang anak yang pintar. Jadi sebelumnya mereka harus menjadi pribadi yang baik dulu. Harus bertanggung jawab, Iya, empati ya, empati yang tinggi. terus sosial yang perlu itu. Iya. Nah tuh, kan sekarang ini eranya sudah serba digital. Iya. Anak-anak banyak sekali yang sudah menggunakan gadget. Nah, kira-kira apa sih Bu pesan Ibu dalam mendampingi anak? Nah, ini penting sekali ini ya. Teknologi tidak bisa kita hindari, memang ya, tapi bisa kita hadapi. Ibu perlu hadir, bukan hanya melarang, tetapi berdialog dan mengarahkan. Kedekatan emosional tetap menjadi kunci yang utama antara seorang ibu dan anaknya. Jadi harus menjadi istilahnya teman dekat. Iya, harus Enggak menjadi lebih teman mudah. Iya. Anak-anak pun lebih dekat. Iya, lebih terbuka pada ibunya. Di era digital seperti sekarang ya. Iya. Nah, Bu, ini Bu, kan tadi Bu Retno bilang kalau anak-anak harus terbuka gitu ya, Bu. Iya. Nah, jika kondisi anak sedang lelah, gagal, atau sedih, menurut Ibu apa sih peran yang paling penting harus diperhatikan seorang ibu? Mungkin sebagai teman atau sahabat. Sangat penting sekali ya. Bukan soal pintar atau tidak, tapi soal perhatian. Jadi memang kita perlu perhatian yang sangat ekstra terhadap anak-anak kita. Anak merasa dihargai ketika ibunya mau duduk mendengar dan menemaninya. Jadi memang kita harus menemani anak-anak kita dengan sabar dan telaten. Begitu. Karena kan biasanya tuh banyak anak yang sungkan mau cerita ke ibu yang curhat, karena Iya. ya itu Kurang kedekatan antara ibu dan anak. Nah, Bu, menurut Bu Retno nih, seberapa penting keterlibatan ibu dalam mendampingi proses belajar di rumah? Udah kan juga ibu ya sebagai guru nih, kira-kira bagaimana Bu Retno? Sebagai seorang ibu itu penting sekali mendampingi anak-anak dalam belajar. Nah, seorang ibu harus siap duduk menemani, mendengarkan setiap keluh kesah dan apa yang dibutuhkan oleh seorang anak. Iya. Jadi peran ibu itu penting banget ya Bu, dalam Iya. proses belajar. Tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Di rumah. Apalagi ibu juga madrasah pertama bagi anak-anaknya. Iya. Nah, Bu, sebagai penutupan nih, terakhir. Sebagai seorang ibu, pesan apa yang paling ingin Bu Retno sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana agar tetap kuat dan penuh semangat dalam menjalani perannya? Nah, ini memang penting sekali untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia ya. Untuk semua ibu, jangan merasa sendiri. Ibu yang hebat bukan yang sempurna, tapi yang terus berusaha dan mencintai dengan tulus. Itu pesan Bu Retno. Pesannya sangat menyentuh hati sekali ya Bu Media. Memang ibu adalah peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, Sobat Simponi, dari ibu ini mari kita ingat bahwa kasih seorang ibu tidak selalu terucap dengan kata-kata, tetapi hadir dalam doa, perhatian, dan juga pengorbanan yang tulus di setiap harinya. Nah, terima kasih Bu Retno sudah Terima kasih. berbagi cerita, nasihat, dan juga inspirasi yang luar biasa.
Semoga apa yang Brenda sampaikan hari ini dapat menjadi pelajaran berharga dan menyentuh hati Sobat Simponi dimanapun kalian berada. Terima kasih juga untuk Sobat Simponi yang sudah menyaksikan nih dari awal hingga akhir. Jangan lupa pesan dari Brenda tadi didengarkan ya Sobat Simponi. Nah, Sobat Simponi, aku Sasi Ayu Melani pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus dengarkan podcast Simponi dan saksikan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Untuk Indonesia, mimpi kita nyata ya. Kita Simponi bersatu ciptakan karya. Sebuah